Halo Sobat Dinkes, kembali lagi di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Bersama saya, Pipit, dan kali ini kita udah ditemani sama narasumber kita, Mbak Hoirunisa Damayanti SKM. Halo Mbak Damai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat Mbak Damai ya? Sehat. Oke, Mbak Damai ini adalah salah satu ASN di Dinas Kesehatan Kota Tangsel. Makasih Mbak Damai ya. Sama Mbak. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cek kesehatan gratis sekolah. Betul ya Mbak Betul. Damai? Apa sih cek kesehatan gratis sekolah itu? Cek KG sekolah adalah pemeriksaan kesehatan yang ditujukan pada anak usia sekolah untuk identifikasi faktor risiko kesehatan, deteksi dini, kondisi prapenyakit, dan deteksi penyakit lebih awal. Terus siapa saja sih yang mendapatkan cek KG sekolah? Seluruh peserta didik SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK atau sederajat termasuk sekolah luar biasa. Betul ya Mbak Damai ya? Iya, betul. Oh, jadi semuanya ya Mbak Damai. Semuanya. Dari Lalu sampai SMA. pesantren dan juga sekolah rakyat. Iya betul, sekolah. Dan ini anak-anak usia 7 sampai 17 tahun di luar satuan pendidikan. Iya. Oke. Gimana nih Mbak Damai, kita saat ini CKG ini menjadi salah satu program prioritas Presiden kita ya, Iya, Mbak Damai ya. Banyak sekali yang belum tahu bagaimana pentingnya CKG sekolah. Lalu bagaimana sih Dinas Kesehatan Tangsel menjalankan program ini dan apa tujuan utama dari penyediaan layanan kesehatan ini? Baik, untuk CKG ini sendiri sebenarnya adalah kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh sekolah bersama dengan puskesmas juga dan dipantau oleh Dinas Kesehatan ya. Jadi sebenarnya sudah dilakukan rutin dari tahun-tahun sebelumnya, cuman untuk tahun ini ada yang berbeda, yaitu kemasannya Mbak Pipit. Oke. Jadi dikemas jadi CKG, cek kesehatan gratis, yang merupakan salah satu quick win dari Presiden terpilih, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah, tujuannya itu sendiri adalah sebenarnya untuk CKG ini itu adalah pertama untuk deteksi dini. Jadi mendeteksi penyakit apa saja sih yang diderita oleh siswa kita sebelum dia masuk ke sekolah. Makanya CKG ini dilaksanakannya di awal masuk. Jadi di awal saat tahun ajaran baru. Oke. Betul. Jadi dilakukan pada saat tahun ajaran baru untuk mendeteksi penyakit apa saja sih sebenarnya yang diderita oleh siswa sebelum dia masuk ke sekolah. Nah, jadi setelah itu juga tujuannya adalah untuk pencegahan agar yang tadinya tidak sakit tetap tidak sakit dan apabila sudah ada yang sakit juga bisa terobati. Bisa ditangani gitu. Betul, ya Mbak Damai. bisa ditangani seperti itu. Dan juga untuk pembangunan kesehatan jangka panjang. Kan mengingat anak sekolah ini merupakan pionir-pionir bangsa ya Mbak Pipit ya. Jadi untuk menyiapkan pionir yang baik atau yang berkualitas itu kan perlu adanya juga peningkatan kesehatan atau kesehatan yang berkualitas juga. Jadi kesehatan yang berkualitas ini bisa disiapkan atau bisa dipantau melalui cek kesehatan gratis ini. Seperti itu. Oke, ini memang sebetulnya menjadi hal yang sangat penting yang harusnya bisa diikuti oleh semua siswa berarti Mbak Damai ya. Betul banget. Lalu bisa dijelaskan nggak sih Mbak Damai secara singkat termasuk apa saja yang termasuk ke dalam program cek kesehatan gratis untuk anak sekolah khususnya di Tangsel? Oke, jadi untuk cek kesehatan gratis ini itu dilakukan dari jenjang SD, kemudian SMP sampai dengan SMA. Nah, jadi untuk jenjang SD sendiri itu dilakukan melalui kuesioner tanpa adanya pengambilan darah. Nah, apa saja sih sebenarnya yang dilakukan atau diperiksa melalui kuesioner? Itu ada status gizi, tinggi badan, berat badan, kemudian ada juga risiko tuberkulosis, kemudian ada risiko kesehatan jiwa. Untuk kelas 1 itu ada imunisasi. Oke. Akan ditanya juga imunisasinya apakah lengkap atau tidak. Kemudian adanya pemeriksaan risiko perilaku beresiko. Kemudian ada kesehatan reproduksi juga seperti itu kurang lebih. Nah, sedangkan untuk SMP itu ada pemeriksaan darah di mana periksanya itu seperti pemeriksaan anemia untuk kelas 7 putra dan putri karena untuk mengidentifikasi apakah ada risiko talasemia atau tidak. Oke. Kemudian ada hampir sama seperti SD juga ada pemeriksaan kuesioner dan lain-lain. Kemudian yang membedakan adalah itu. Kemudian ada juga pemeriksaan HPV ya, imunisasi HPV bagi kelas 9 putri
putri saja seperti itu. Dan Itu untuk siswi putri saja ya, untuk Iya, yang itu untuk khusus SMP. ya. Oke. Sedangkan untuk SMA juga sama, ada pemeriksaan melalui kuesioner yang sama seperti tadi SD dan SMP, namun dia ada pemeriksaan anemia juga, dan anemianya hanya kelas 9 aja tapi Mbak Pit, hanya kelas 9 putri. Putri ya. Ya, Oke. untuk SMA. Dan ada pemeriksaan gula darah dan tensi darah untuk seluruh peserta didik. Seperti itu. Berarti sebetulnya ini sangat luas sekali pemeriksaannya ya Mbak Dama ya, bahkan jauh lebih lengkap daripada pemeriksaan penjaringan mungkin Iya, ya. Kalau iya. yang kita tahu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini tuh sebetulnya sudah menjadi agenda rutin program Iya, pemerintah iya. gitu untuk mengecek kesehatan anak sekolahannya saja, justru pemeriksaannya jauh lebih lengkap ya Mbak Iya, Dama betul, ya. lebih lengkap. Kalau kita melihat alurnya dan yang di screening itu banyak sekali, lalu bagaimana proses untuk pendaftaran dan pelaksanaan cek kesehatan gratis ini Mbak Damai? Nah, untuk pendaftaran itu sendiri kita ada 3 cara Mbak Pipit. Jadi untuk cara pertama itu bisa melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Jadi bisa di-download di aplikasi Play Store atau iOS. Nah, setelah di-download itu bisa langsung mendaftarkan diri. Jadi untuk SD itu bisa didaftarkan oleh wali atau orang tua. Kemudian untuk SMP dan SMA bisa mendaftarkan sendiri. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk cara kedua ada melalui WhatsApp atau chatbot. WhatsApp Iya, ya. WhatsApp Oke. chatbot. Mungkin nanti nomornya bisa ditaruh ya di layar. Nanti bisa ditampilkan di sini. Iya, dan barcode-nya jadi bisa langsung scan. Oke. Kemudian cara ketiga itu adalah melalui petugas puskesmas melalui website ASIK. Jadi untuk website ASIK ini memang tidak bisa diakses untuk umum. Hanya petugas puskesmas saja yang bisa mendaftarkan. Jadi kalau misalnya keterbatasan cara 1 dan 2 itu Bapak Ibu bisa meminta anaknya untuk didaftarkan melalui petugas puskesmas. Jadi datang ke puskesmas gitu atau gimana tuh Mbak Damai? Jadi pelaksanaan CKG ini kan di sekolah ya Mbak ya. Jadi pelaksanaan CKG di sekolah. Nah, jadi nanti siswanya bisa meminta untuk didaftarkan oleh petugas puskesmas. Jadi pada saat petugas puskesmasnya datang ke sekolah dan ternyata memang belum daftar, nanti bisa langsung ke petugasnya yang datang gitu Mbak Damai ya. Jadi ada 3 cara nih teman-teman. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan nih untuk nggak bisa ikut ya Mbak Damai ya. Insya Allah pemerintah menyediakan banyak sarana untuk bisa mendaftar dengan mudah gitu Mbak Damai. Kemudian di Tangsel sendiri sudah ya berarti pelaksanaannya ya. Itu kapan Mbak Damai kemarin tuh di Tangsel udah dilaksanakan? Di Tangsel itu sendiri kita mulai di tanggal 14 Juli 2025 dimulai dari sekolah rakyat nih Mbak Pipit. Kita punya sekolah rakyat 1. Oke. Jadi kita memulainya dengan membuka dengan pelaksanaan CKG sekolah rakyat itu di tanggal 14 Juli, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan CKG di sekolah-sekolah umum lainnya. 14 Juli 2025 udah mulai. Berarti sudah hampir 2 bulan nih Sobat Dinkes, kita sudah melaksanakan CKG sekolah. Berarti mungkin sudah bisa dilihat gambaran sedikit nih Mbak Damai, bisa di-spill kira-kira dari hasil CKG yang sudah dilakukan itu masalah kesehatan apa yang sering ditemukan pada anak sekolah Mbak Damai? Biasanya sih karies ya Mbak Pipit ya. Karies ya, karies gigi tuh, masalah kesehatan gigi. Kesehatan gigi dan anemia biasanya kita. Oke, anemia ya, itu masih menjadi masalah ya Mbak Damai ya. Jadi masalah-masalah kesehatan tersebut yang nantinya tentu ditindaklanjuti lagi Mbak Damai. Pasti dong. Bagaimana bentuk tindak lanjutnya? Oke, untuk tindak lanjutnya kita langsung urutan dulu mungkin ya untuk prosesnya seperti apa. Nah, untuk tindak lanjut itu sendiri setelah anaknya diperiksa, kita nanti dari puskesmas akan diberikan kartu rujukan. Dikasih rujukan? Iya, betul. Dikasih rujukan. Untuk sistemnya ada yang memang memberikan rujukan kepada siswa langsung atau ada yang memberikan melalui guru. Jadi gurunya nanti yang akan memberikan ke orang tua siswa, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan rujukan tentang masalah apa saja nih yang diderita sama siswanya, baru nanti setelah ke puskesmas akan diberikan hasil tindak lanjut. Nah, tapi untuk misalnya contohnya katakanlah anemia ya. Untuk anemia, tindak lanjutnya itu adalah misalnya dia anemianya sedang gitu ya. Nah, anemia sedang itu akan diberikan edukasi dan juga akan diberikan tablet tambah darah. Kemudian untuk anemia berat nih yang agak beda, misalnya anemia berat itu harus ada rujukan ke rumah sakit, harus dirujuk ya. Jadi untuk anemia berat ini memang ada tata laksana khusus yang diberikan gitu kan. Tidak bisa hanya diberikan tablet tambah darah saja. Gitu. Jadi memang tindak lanjut ini diberikan sesuai dengan kasus apa nih yang diderita atau penyakit apa yang diderita oleh si anak tersebut.
gitu. Jadi tidak hanya berhenti pada pemeriksaannya saja, Mbak Dama ya. Betul, Tentu betul. akan ditindaklanjut sampai bagaimana si siswa tersebut mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapinya gitu, Sobat Dinkes. Jadi setelah diperiksa, kemudian kalau memang masih bisa diedukasi gitu ya Mbak Dama ya. Pasti Nah, ada edukasi. berarti di sini peran sekolah, karena rujukan-rujukan itu ada yang melalui sekolah, ada yang melalui ke orang tua lewat sekolah. Itu berarti peran sekolah dan peran orang tua sangat penting. Lalu bagaimana peran orang tua dan sekolah dalam mendukung keberhasilan program ini, Mbak Damai? Jadi peran orang tua itu sendiri memang diperlukan dari sejak awal pelaksanaan CKG, terutama dari izin ya. Ya, jadi betul. mungkin para orang tua bisa nih memberikan izin anaknya untuk dilakukan CKG sekolah ya, karena mengingat tadi urgensinya seperti apa. Nah, jadi peran orang tua dibutuhkan saat izin, kemudian juga saat nanti akan dilakukan tindak lanjut. Jadi tindak lanjut ini kan nanti kita tidak punya kuasa penuh ya untuk melakukan melakukan tindak lanjut secara umum gitu ya. Jadi memang tindak lanjut ini akan ditentukan juga oleh orang tua gitu. Jadi apakah orang tua mau nih anaknya ditindaklanjuti puskesmas, atau memang orang tua punya tata cara tindak lanjut sendiri. Betul. Tapi tata cara tindak lanjutnya ini juga atas usulan dari puskesmas juga. Itu jadi peran orang tua di sini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan CKG sekolah. Selain itu juga peran sekolah juga sangat penting, karena sekolah ini merupakan sasaran juga kan ya. Jadi sangat penting juga, dan juga bisa membantu penghubung kita puskesmas kepada siswa gitu kan, untuk melakukan tindak lanjut yang memang nantinya harus nih dilaksanakan buat agar siswa tersebut gitu kan bisa mengatasi masalah kesehatannya. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Dama ya program ini ya. Jadi kalau kita bisa lihat, sebetulnya ini memang tidak hanya pada proses pemeriksaan, tapi ada sisi edukasi. Betul. Seperti yang tadi salah satunya itu tindak lanjutnya itu memberikan edukasi untuk kasus-kasus yang memang masih bisa ditangani di puskesmas. Kemudian seperti apa sih Mbak Damai bentuk edukasi yang biasanya diberikan? Biasanya sih kalau untuk edukasi ini akan dilakukan Zoom meeting biasanya. Jadi edukasi tergantung permasalahannya apa. Kita ambil contoh misalnya permasalahannya adalah status gizi. Status gizi ini berkaitan dengan pola makan ya, biasanya ya pola makan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk kelas-kelas besar seperti misalnya SMP dan SMA, itu edukasi memang bisa dilakukan secara langsung kepada siswa tersebut. Tapi untuk SD kita bisa edukasi melalui guru atau orang tuanya, karena rata-rata kalau SD itu kan penentuan makannya masih dari orang tua ya, atau guru gitu ya. Jadi yang kita edukasi adalah ininya gitu kan, orang tua atau gurunya. Jadi untuk edukasi itu bisa kita lakukan secara langsung atau via online, via Zoom meeting seperti itu tindak lanjutnya. Jadi melihat sasarannya dulu. Betul. Dan medianya juga zaman sekarang nggak harus tatap muka ya Mbak Dama ya, bisa lewat Zoom. Ya betul. Dan kita juga bisa lewat platform lain, sosial media juga itu bisa. Itu salah satu bentuk edukasi ya Mbak Dama ya. Lalu sekarang kita bicara manfaat nih Mbak Dama. Selain manfaat jangka pendek, setelah pemeriksaan cek kesehatan gratis itu, tentu kita bisa tahu si anak-anak tersebut sakit apa, lalu tindak lanjutnya akan seperti apa. Kemudian kalau kita bicara manfaat jangka panjang nih sekarang Mbak Damai, apa sih manfaat jangka panjang yang diharapkan dari program ini? Manfaat jangka panjangnya ya kita mengharapkan anak-anak itu tetap sehat ya. Jadi kita memang tujuannya kan untuk pembangunan kesehatan jangka panjang ya kan, karena kalau misalnya kalau misalnya kita lagi belajar terus sakit kan gak enak ya. Akhirnya gak bisa menerima pelajaran gitu kan. Jadi ya manfaat ini adalah agar anak-anak tersebut bisa menyerap pendidikan atau pembelajaran dengan baik dengan tubuh yang sehat seperti itu. Jadi kita usahakan seperti itu. Nah, untuk jangka pendeknya mungkin itu ya. Nah, kalau jangka panjangnya ya kita ingin menciptakan generasi-generasi yang sehat dan produktif, sehingga nanti bisa bersaing gitu kan sama negara-negara lain mungkin ya, seperti itu kurang lebih. Jadi menghasilkan bibit unggul. Jadi itu tentu akan menjadi penentuan nantinya bagaimana bangsa Indonesia akan dipegang gitu ya Mbak Dama ya. Jadi harus bisa melahirkan generasi-generasi yang sehat tentunya. Karena dari siswa-siswa yang sehat nantinya dia akan menyerap pendidikan. Tadi mungkin gitu kalau bisa saya tarik kesimpulan. Nah,
dengan mendapatkan ilmu yang baik dengan kondisi yang sehat, tentunya nanti akan menjadi generasi yang unggul yang tadi sudah Mbak Damai jelaskan. Lalu kita sudah bicara peran orang tua, kemudian peran sekolah yang tentunya memang menjadi sasaran dari program ini juga. Lalu kemudian di sini tentu juga ada peran masyarakat nih Mbak Damai. Nah, jadi semua sangat berperan. Lalu kalau di sini bagaimana masyarakat dapat mendukung dan bisa ikut serta dalam program cek kesehatan gratis anak sekolah ini? Kalau misalnya dari masyarakat umum, untuk mendukung CKG sekolah ini ya tadi kembali lagi ke orang tua ya, kita posisikan masyarakat umumnya adalah orang tua, jadi mereka bisa mendukung anak-anaknya untuk melakukan CKG sekolah ini. Dan bagi masyarakat umum sendiri nih Mbak Pipit, ada namanya CKG umum. Jadi untuk masyarakat umum juga bisa melakukan CKG atau cek kesehatan gratis ini di puskesmas terdekat gitu. Jadi semua lapisan masyarakat sudah bisa menikmati CKG ini. Masya Allah, luar biasa sekali berarti ya Mbak Dama ya, cek kesehatan gratis ini. Jadi memang CKG sekolah ini memang khusus untuk anak sekolah, tapi di samping itu kita juga ada CKG yang umum yang untuk semua sasaran kelompok usia. Nah, itu bisa Sobat Dinkes bisa datang ke puskesmas untuk memeriksakan cek kesehatan gratis gitu. Oke Mbak Damai, kayaknya kita kalau mau dilanjutkan itu seru, tambah seru ya. Dan lagi memang saat ini CKG masih berlangsung ya di Tangsel ya. Jadi kita berharap semuanya nanti hasilnya bisa baik, kita bisa mendapatkan hasil dari cek kesehatan gratis ini, anak-anak di Tangsel itu sehat. Kalaupun memang ada kondisi-kondisi tertentu itu masih bisa kita tangani gitu ya Mbak Dama ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari podcast hari ini bahwa cek kesehatan gratis sekolah ini akan menjadi salah satu program pemerintah juga yang sangat butuh dukungan dari sekolah, orang tua tentunya, kemudian masyarakat secara lebih luas, karena ini bisa menjadi penentuan bagaimana nanti Indonesia akan dibawa ke arah kedepannya gitu. Kita berharap semuanya akan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan program pemerintah tentunya. Jadi untuk saat ini masyarakat perlu sangat memperhatikan tentang program cek kesehatan gratis ini. Mungkin itu saja Mbak Damai. Ya, terima kasih loh Mbak. Makasih loh Mbak Damai. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk bisa bicara lebih luas lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Saya tutup ya Mbak Damai ya. Terima kasih ya. Mbak. Salam sehat. Lalu untuk Sobat Dinkes mungkin segitu saja untuk podcast kali ini. Kita bisa bertemu di tema-tema selanjutnya yang lebih menarik dan tentunya memberikan edukasi untuk banyak Sobat Dinkes Tangsel di luar sana. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.